Mbak Rike, ini kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh para relawan sejak Pilpres, bahkan rencana pada saat pelantikan, apakah menurut Anda relawan-relawan pendukung Jokowi ini harus terus ada dalam proses 5 tahun pemerintahan Jokowi JK? Nah, ini yang menarik menurut saya. Barangkali kita juga harus membangun koalisi besar eksekutif ekstra eksekutif. Ya, bagaimana keterlibatan antara ekstra eksekutif artinya rakyat tidak berhenti pada saat pelantikan saja, pelantikan selamat, lalu kemudian semuanya abai lagi, tidak ada hasrat untuk memperhatikan kebijakan politik, tidak mengawal lagi. Ya. Nah, menurut saya ini momen yang tepat apabila kemudian keterlibatan masyarakat ini, keterlibatan rakyat ini terus sampai 5 tahun ke depan mengawal pemerintahan ini berjalan, bukan hanya mengontrol bagaimana supaya ini ada kubu yang menurut saya harusnya sudah selesai ya, tidak ada lagi kubu merah putih dan sebagainya, dan kita semua merah putih sebetulnya. Ini kita saatnya bekerja, dan alangkah indahnya kalau relawan itu terlibat bukan hanya sekedar pada mendorong orang yang mana yang harus menjadi kabinet gitu ya, lalu sibuk pada saat pelantikan, tetapi saya termasuk orang yang sangat berharap bahwa gerakan rakyat yang ada sekarang ini mampu menjadi sebuah gerakan politik selama 5 tahun. Selama 5 tahun, di mana mereka akan mampu mendorong kebijakan-kebijakan politik yang roh dan jiwanya adalah konstitusional dari hulu ke hilir. Kalau itu memang rohnya memang seperti itu, tapi juga tidak chauvinistik nantinya kan? Artinya semua kebijakan Jokowi dengan dengan buta didukung seperti itu. Ya, makanya kan mengawal itu bukan berarti mendukung total, bukan taklid ya, bukan Horzam hate atau kepatuhan membabi buta, tapi tentu saja bagaimana kritik itu dibangun, politik komunikatif, active citizenship, warga negara yang aktif itu benar-benar dilibatkan dalam keputusan, sehingga apa yang Soekarno katakan, tidak cukup rakyat hanya dilibatkan dalam demokrasi politik, tetapi setelah itu adalah dalam demokrasi ekonomi, demokrasi politik yang bukan hanya prosedural tapi substansial, lalu dia juga dilibatkan dalam demokrasi ekonomi, menentukan keputusan-keputusan ekonomi yang penting bagi kehidupan rakyat. Ya, Mbak Rike, kalau kita bicara soal mengawasi juga tentunya, ini bukankah sebetulnya sudah ada parlemen di sana, sudah ada DPR di sana yang harusnya mengawasi? Ada apa sebetulnya? Ada kekhawatiran atau bagaimana? Parlemen tetap berjalan, tetapi menurut saya ini momen yang baik agar kesadaran politik rakyat meningkat, sehingga 5 tahun ke depan ini ada partisipasi politik yang bukan sekedar prosedural pada saat pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif di 5 tahun yang akan datang, sehingga rakyat betul-betul memilih. Karena ada kepercayaan selama 5 tahun orang ini, wakil rakyat ini bekerja, orang ini bersama kabinetnya memang bekerja untuk rakyat, lalu kemudian akan dipilih kembali oleh rakyat karena dia memang melakukan kerja-kerja politik yang konstitusional menuju rakyat yang sejahtera berkeadilan sosial, kurang lebih seperti itulah idealnya. Tidak akan lagi terjadi kalau ini 5 tahun ini kita bisa betul-betul merawat suasana bagaimana rakyat terlibat dalam keputusan politik. Saya yakin yang namanya praktek politik uang itu bisa diakhiri di 5 tahun yang akan datang. Tidak akan lagi orang beli kucing dalam karung, tidak akan ada lagi istilah wani piro. Capek loh kayak gitu. Oh iya, gitu. Kami rakyat juga yang sangat capek sebetulnya dengan ini. Artinya menurut saya ini bukan hanya tanggung jawab partai politik. Di tengah suasana partai politik seperti ini, tentu saja kami dari partai politik pun otokritik tetap dilakukan. Kita harus ada pembangunan partai yang lebih baik, ada sekolah partai, sekarang PDI Perjuangan ya, pendidikan kader, guru kader dan sebagainya, itu kita lakukan. Tetapi sekali lagi, peran serta dari rakyat, kesadaran semua pihak termasuk media untuk membangun kesadaran politik itu menjadi kunci dari keberhasilan kita semua. Nah, Mbak Rike, ini kalau kita melihat apa yang terjadi belakangan, pimpinan DPR dikuasai oleh kubu Koalisi Merah Putih, demikian juga MPR. Anda melihat kerja Jokowi dan JK selama 5 tahun ke depan akan seperti apa? Saya di DPR selama 5 tahun, di fraksi yang partainya tidak ada di pemerintahan. Pertanyaan yang sama tentu itu bisa menjadi pertanyaan di 5 tahun kemarin. Apakah kita sanggup melakukan kerja politik? Jawabannya sanggup, karena politik adalah pertarungan. Dan pertarungan yang harus kita lakukan adalah pertarungan yang konstitusional.
Jadi ini bukan soal perebutan pimpinan DPR, ini bukan soal perebutan pimpinan MPR. Saya sangat merindukan dan mengharapkan di minggu-minggu seperti ini, di 5 tahun kemarin, kita sedang bertarung untuk menentukan program legislasi nasional, bank, undang-undang selama 5 tahun ke depan. Sekarang ini belum. Nah, jadi hal-hal seperti ini menurut saya harus segera didorong. Itulah kenapa pentingnya ada peran aktif rakyat untuk terus mengingatkan, jangan sudah dipilih lalu ditinggalkan. Ya mohon maaf, memang situasi seperti ini seharusnya tidak terjadi. Seharusnya ketika sudah terpilih dia bekerja, rakyat juga bekerja di bidangnya masing-masing gitu, dengan kepercayaan yang dibangun sudah cukup. Tetapi mohon maaf, bagi saya politik Indonesia mengalami politik yang anomali. Ini republik anomali. Kalau tidak perlu seperti ini tentunya. Mbak Rike, terima kasih banyak sudah bersama kami. Demikianlah perbincangan saya dengan Rike Diah Pitaloka, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, dan di interview masih akan kembali usai jeda sesaat lagi.